Kalau hal-hal yang di luar dari pribadi beliau, menurut kami itu urusan pribadi. Termasuk yang gini-gini. Nah, itu urusan pribadinya beliau. Ismailai gitu. Jadi ada hal-hal advokat terbaik di Indonesia, dari lulusan fakultas hukum terbaik dari seluruh Indonesia, dan yang nanti diharapkan bisa membantu para pencari keadilan di seluruh Indonesia menemukan keadilannya. Jadi demikian yang kami sampaikan. Kalau tadi sekali lagi kami tekankan bahwa hal tersebut adalah kami hormati alasan-alasan dari Bang Hotman. Alasan-alasan khusus kami hormati, jadi kami tidak terlibat di dalamnya. Kami fokus untuk di organisasinya. Kami menyambut Bang Hotman masuk ke dalam organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia karena beliau adalah tokoh advokat top negeri ini, karena juga sudah bersama kami di pendidikan itu sudah lama dan sudah memberikan pencerahan. Jadi yang kami lihat ini kontribusi beliau di bidang hukum. Ada berapa puluh angkatan PKPA yang sudah 33.000. Angkatan itu berapa kali angkatan? Sudah lebih dari 100. 100 angkatan PKPA, dan sebagian besar saya ikut sebagai pengajar. Jadi yang bukan pelarian ke sini. Yang kami ambil adalah ketokohan beliau di bidang hukum. Kalau hal-hal yang di luar dari pribadi beliau, menurut kami itu urusan pribadi. Termasuk yang gini-gini. Nah, itu urusan pribadinya beliau. Ismailai gitu. Jadi ada hal-hal positif yang perlu dipelajari dari advokat berkaitan dengan kualitas dari profesi advokat, kualitas ilmuwan, kualitas strategi yang beliau miliki, yang dibutuhkan oleh calon advokat di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah fokus kami, dan kami tekankan kembali, kami fokus kepada organisasi kami, memberikan inovasi-inovasi terbaru, menjadi yang terdepan, mempersiapkan advokat-advokat top, menjaga kualitasnya, dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Perhatian kepada para pengguna jasa hukum, advokat, para konglomerat, masyarakat Indonesia, para advokat Indonesia, dimanapun berada. Kemarin saya ditanya oleh klien saya di Singapura, bagaimana dengan adanya berita-berita yang mengatakan advokat Pradi tidak bisa beracara di pengadilan. Itu yang pertama. Kedua, mereka bertanya bagaimana soal adanya skorsing yang ditujukan kepada Hotman Paris Hutapea yang diskorsing oleh Dewan Kehormatan Pusat Pradi. Nah, karena saya merasa itu penting, dengan ini saya sampaikan sebagai berikut, bahwa pernyataan Hotman Paris yang menyatakan Pradi itu adalah tidak sah, itu adalah pernyataan bohong, ya, yang disebarkannya sedemikian rupa secara masif, dan itu telah menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat Indonesia dan melukai lukai hati advokat Indonesia. Nah, karena itu saya nyatakan itu tidak benar, terbukti dengan adanya pernyataan tegas dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Andi Samsan Ngahro yang tegas menyatakan bahwa advokat Pradi beracara di pengadilan. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana dengan status Hotman Paris? Yang ini saya nyatakan bahwa Hotman Paris telah diskor oleh Dewan Kehormatan Pusat Pradi selama 3 bulan. Nah, kalau Hotman Paris diskor, maka artinya adalah Hotman Paris tidak lagi boleh beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan, dia tidak lagi beracara selama skorsing tersebut berlaku. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Maka apabila dia beracara, maka lawan perkaranya dapat mengajukan keberatan atas hal itu. Kedua, kami minta juga hakim wajib untuk melarang yang bersangkutan yang sudah diskor untuk tidak berpraktek di dalam pengadilan. Itu konsekuensi. Karena apa? Kalau tidak dilarang, maka itu sama dengan menentang undang-undang advokat. Karena Dewan Kehormatan Pusat Pradi itu dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Di sana ada tokoh-tokoh agama yang memeriksanya. Di sana ada tokoh-tokoh akademisi, ada masyarakat, tokoh masyarakat, dan ada advokat. Jadi itu sah. Nah,
Ketiga, konsekuensinya lagi adalah apabila orang itu tetap beracara, maka berpotensi bahwa perkara-perkara yang ditangginya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan. Ini potensi. Ya. Nah, yang paling utama, yang paling penting saya sampaikan, bagi masyarakat, jadi ini saya menyatakan bukan soal Hotman Paris saja, ya, tidak spesifik, tapi general. Bagi masyarakat, pengusaha, konglomerat yang menggunakan jasa seorang advokat yang sedang diskor, maka dia juga berpotensi digugat oleh pihak ketiga atau oleh pihak lawannya. Karena apa? Karena orang itu, karena Anda sebagai pengusaha sudah tahu orang itu diskor, Anda masih gunakan jasanya, berarti Anda adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Jadi hati-hati menggunakan orang, jangan sekali-sekali Anda menggunakan jasa daripada advokat yang sedang diskor. Kalau tidak, Anda bisa dituntut ganti rugi dengan pasal 1365 melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, hal ini perlu saya sampaikan. Karena ini kewajiban saya sebagai ketua Peradi, agar jangan sampai timbul kerugian. Nanti saya disalahkan masyarakat kalau saya tidak beritahukan. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah diskor, ada advokat yang diskor, jangan gunakan advokat yang diskor itu selama skorsingnya atau kalau dia sudah dipecat. Karena akibat hukumnya adalah Anda bisa dituntut melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan Anda bisa sadar dan kita mulai taat hukum dari sekarang saja. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu. Salam untuk Indonesia, salam untuk advokat Peradi yang saya banggakan dan saya hormati. Terima kasih. Hello. Mana SK Menteri? 2 peraturan Menteri Hukum dan HAM jelas-jelas mengatur kepengurusan dari suatu perkumpulan hanya sah kalau sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan selanjutnya dapat SK Menteri Hukum dan HAM dan didaftarkan dalam berita negara. Contoh perkumpulan apa? Yaitu organisasi advokat. Makanya saya bolak-balik nanya, mana SK Menteri Hukum dan HAM? Mana SK Menteri Hukum dan HAM? Sampai hari ini dia tidak mau jawab. Saya bolak-balik nanya, mana. Thank you.